Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman di dalam persiaran hidup, patut untuk kita sadari bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Berbicara mengenai kesaksian akan kasih Allah akan menjadi sulit untuk kita mengerti ketika kita tidak mampu menemukan kasih Allah itu sendiri di dalam perjalanan hidup kita. Maka hendaknya Anda dan saya serta kita semua jangan ragu di dalam beriman dan jangan berputus asa ketika kita menderita. Jadikanlah Tuhan andalan hidup kita di setiap langkah hidup dalam menapaki persiarahan di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon, semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita di tengah-tengah kehidupan kami, terutama dalam menapaki persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Oleh Lukas di dalam bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menjadikan penderitaan sebagai bagian atau dimaknai sebagai keterlibatan Anda dan saya serta kita semua di dalam memikul salib Kristus. Tetapi seringkali yang terjadi di dalam persiaran hidup kita, Anda dan saya serta kita semua, ketika memiliki persoalan hidup, ketika kita memiliki pertentangan dengan orang-orang yang kita cintai, dengan mereka yang ada di sekitar kita, kita memilih untuk diam, bahkan lari dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tetapi kesaksian para rasul pada hari ini yang memaknai kebangkitan Kristus dengan bersukacita karena mereka dilayakkan untuk menderita karena imannya akan Kristus, mestinya menantang dan juga menguatkan Anda dan saya serta kita semua bahwa sebagai orang beriman tidak sepatutnya kita selalu lari dari persoalan yang ada. Tidak sepatutnya kita kabur dari pertentangan yang ada. Tentu di dalam perjalanan persiaran hidup, Anda dan saya serta kita semua memiliki persoalan, memiliki perbedaan pandangan, pernah mengalami konflik, pernah mengalami disukai dan tidak disukai. Tetapi melarikan diri dari persoalan bukanlah solusi yang terbaik bagi orang beriman di dalam menapaki persiarahan. Para rasul berbahagia karena mereka boleh merasakan penderitaan Kristus. Tidak mengherankan, penderitaan yang dialami tidak menghentikan usaha mereka untuk menjadikan diri mereka sebagai saksi akan kerajaan Allah dan senantiasa memartakan Kristus yang sudah bangkit itu. Anda dan saya serta kita semua pada Minggu Paskah yang ketiga ini ditantang bagaimana kita sebagai murid Kristus yang mengaku diri sebagai orang beriman untuk senantiasa mewartakan salah satu bentuk sukacita atas peristiwa, pengalaman, tantangan yang kita alami ialah tidak lari, tetapi menghadapinya
dan menghadirkan kasih Allah secara nyata di dalam perbuatan dan sikap kita berhadapan dengan tantangan dan persoalan hidup di dalam persiaran hidup kita. Yohanes memberikan kesaksian tentang anak domba yang dimuliakan dan disembah oleh semua makhluk yang bergabung, oleh semua ciptaan yang berbahagia. Puji-pujian dilantunkan untuk mewartakan keagungannya. Pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua. Apakah di dalam perjalanan hidup kita, kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan sikap-sikap kita, dengan sikap kerendahan hati kita, dengan sikap sabar kita, dengan sikap kebijaksanaan kita? Apakah kita sudah menghadirkan kemuliaan Tuhan yang Maha Pengampun, yang memaafkan, yang menerima mereka yang bersalah untuk bertobat dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup? Ataukah kita lebih senang mengikuti ambisi kita, lebih senang dipandang sebagai orang yang suci, tetapi mudah menghakimi, dan kehadirannya selalu membawa perpecahan dan kontroversi di dalam persiaran hidup? Anda dan saya serta kita semua ditantang oleh Yohanes sebagaimana dikatakan di dalam kitab Wahyu. Hidup kita, kehadiran kita mestinya senantiasa menjadi sarana bagi banyak orang, bagi orang beriman untuk memuliakan Tuhan. Tentu kita mengalami yang namanya keputusasaan, keraguan-raguan. Apalagi setelah usaha kita nampak sia-sia. Ketika kepala negara mengatakan bahwa ada pertumbuhan ekonomi, perekonomian yang sudah kembali, tetapi finansial yang ada di keluarga kita belum juga kembali seperti semula. Meskipun roda perekonomian berangsur-angsur pulih, tetapi perputaran perekonomian di dalam perusahaan, tempat usaha kita, tempat kerja kita belum juga membaik. Tentu Anda dan saya serta kita semua mengalami keputusasaan ketika kita harus bekerja keras dan melihat sesama kita yang pergi pulang untuk berjumpa dengan keluarganya. Ketika kita masih harus mencari dan mengais rezeki untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, komunitas, dan juga masyarakat kita. Hari ini, Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes. Jangan ragu, jangan takut, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ketika ada kesempatan, tebarkanlah, tangkaplah apa yang sudah disediakan Tuhan bagi Anda dan saya dan kita semua dengan kreativitasmu, dengan inovasi kita, dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan. Keraguan, keputusasaan, jangan dibiarkan merajai dan menutupi mata hati kita sehingga kita tidak lagi mampu melihat karya baik Tuhan yang sudah direncanakan di dalam persiaran hidup kita. Maka kita patut merenungkan sebagaimana Yesus 3 kali menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Dan Petrus mengatakan, "Tuhan, benar aku mengasihi engkau. Maka gembalakanlah domba-dombaku." Dan sampai yang ketiga, Yesus bertanya kembali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dengan sedih, Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tentu
Setelah 2,5 tahun kita mengalami pandemi COVID-19, kasih Allah terasa begitu berat. Apalagi ketika kita sedang berusaha, apresiasi, pujian pun tidak kita dapatkan. Yang kita dapatkan justru pengkhianatan, celaan, dan juga luka-luka yang diciptakan dan dihadirkan oleh mereka yang kita cintai. Mengasihi Tuhan berarti kita tidak membiarkan hati kita terluka hanya karena cinta yang tidak terbalaskan. Mestinya kita tidak membiarkan tersakiti hanya karena cinta yang didasarkan pada ketakutan. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi Anda, saya, serta kita semua. Mari kita jadikan hidup kita sebagai berkat dan juga sarana untuk memuliakan Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hari ini pun Tuhan bertanya kepada Anda dan saya serta kita semua, apakah engkau mengasihi aku? Jika iya, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Jangan ragu, jangan berputus asa. Tuhan sudah menyediakannya. Yang Tuhan minta, kita berani bertolak ke tempat yang dalam, menebarkan jala kita dengan berbagi talenta, memuliakan Tuhan di dalam tanggung jawab kita. Selamat beraktivitas, dan semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Amin.